Baik, kita sebelum berbincang dengan narasumber yang sudah kita hadirkan pagi hari ini terkait bagaimana jalannya debat ketiga Pilkada Jakarta, semua paslon nampaknya cukup kondusif, pol-polan untuk mengeluarkan visi misi program terkait lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Tapi ada sedikit diwarnai nampaknya agak panas antara pendukung begitu ya. Itu dia, disempat di awal dan juga di akhir acara betul ya. Namun sebelum kita berbincang, kita lihat dulu videonya berikut ini. Data Badan Bencana Daerah 2024 kerugian potensi banjir ini mencapai 2,1 triliun. Tentu dananya ini cukup besar. Oleh karena itu, andaikan kita bisa menuntaskan persoalan banjir secara holistik, saya kira adalah satu keniscayaan dan memungkinkan untuk itu. Dana APBD Jakarta memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, pertama dari hulu. Hulu saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta. Di tengah kemudian kita bangun juga sumur-sumur resapan dan juga biopori agar tanah air di Jakarta ini sendiri juga bertambah. Dan terakhir tentu di hilir, yaitu dengan giant seawall. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya, insya Allah Jakarta akan bebas banjir. Terima kasih. Kalau kita lihat sumber permasalahan ini ada 3 ya. Yang pertama banjir rob ya. Kemudian yang kedua banjir yang ada di Jakarta sendiri karena curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta. Dan yang ketiga adalah banjir kiriman dari tempat sekitar khususnya daerah Bogor ya. Masing-masing memiliki solusinya ya. Dan yang lebih penting memang bukan saja penanggulangan tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi, mengurangi dampak resiko kepada warga Jakarta. Untuk masalah terkait dengan banjir kiriman, kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi aktif ya. Ada forum koordinasi dengan Pemprov daerah di hulu ya, seperti Pemprov Bogor dalam pengaturan debit air ya. Kemudian juga kita juga akan perbaiki tata guna lahan di sana ya. Untuk curah hujan di Jakarta kita akan lakukan sistem pengendalian air terpadu ya. Kemudian kita akan normalisasi daerah aliran sungai. Kemudian seperti program unggulan kami, kita akan membangun kolam pipi monyet ya, contohnya itu di Tebet Eco Park ya. Kemudian kita juga akan melakukan konsep yang disebut permeable concrete system. Jadi sistem beton berpori. Jadi trotoar-trotoar yang ada dia punya beton, pori-porinya itu nanti bisa menyerap air 600 liter per meter persegi per menit ya. Jadi jumlahnya cukup bagus untuk resapan air. Kemudian kita akan lakukan optimalisasi dan perbaikan pompa dan juga teknologi modifikasi cuaca ya, khususnya untuk waktu-waktu tertentu. Saya sepakat di Jakarta ini memang hanya 3 unsur banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman. Karena itulah pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera melakukan normalisasi sungai dan menambah jumlah sumur resapan. Yang kedua adalah banjir genangan drainase. Nah inilah di sini pasukan oranye akan siap sedia. Kemudian kita akan bangun sarana jaringan utility terpadu agar kabel-kabel tidak menumpuk drainase. Inilah yang terjadi. Nah kemudian secara nyata banjir akan menjadi salah satu prioritas APBD DKI 2025. Normalisasi sungai harus segera diselesaikan. Terima kasih. Ya, itu cuplikan dari ketiga pasangan calon yang memaparkan kebijakan holistik dan juga terukur dalam menangani banjir yang terus melanda di wilayah Jakarta. Tentu jalannya debat semalam cukup seru dan juga lancar karena ada debat
publik ketiga atau terakhir pamungkas begitu ya. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir perwakilan tim ses dari masing-masing pasangan calon. Kami sapa terlebih dahulu dari nomor urut 1 supaya adil ya. Sudah hadir bersama kita ada Bang Mustafa Faruk, juru bicara RK Susono. Selamat pagi. Mas Faruk, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga ada yang kedua, ini juru bicara Darmakun dari paslon nomor 2, Ibu Risma Sihotang. Selamat pagi, Bu Risma. Assalamualaikum, Bu Risma. Salam sejahtera, assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya ada Bang Aldi Perdana Putra, juru bicara dari Pramono Rano. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang Aldi. Assalamualaikum semuanya. Dan tentu yang menarik nanti kita akan lihat bagaimana komentar netizen. Nah, ini dia sudah hadir bersama kami ada Bang Yan Kurniawan, analis senior dari Drone Empit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Kalau kita saksikan debat semalam cukup seru, berjalan dengan lancar lah ya, paling tidak sesuai dengan harapan kita dengan beberapa pertanyaan yang agak menggelitik gitu ya. Tapi kok sedih sekali kalau kita lihat ada pemberitaan gitu ya. Ini saya bacakan judul headline-nya ya. Debat terakhir Pilkada Jakarta sempat ricuh, pendukung Pramono Rano ngamuk-ngamuk ke kubu RK Susono. Nah, ini apa yang terjadi Bang di luar? Bagaimana ini? Kenapa para pendukung paslon kok menodai jalan debat yang betul lancar dan juga seru gitu Bang Aldi? Mungkin terlalu excited sih kan, karena ini udah menjelang terakhir nih, pertarungan terakhir kan, jadi harus lebih seru daripada pertarungan tinju Mike Tyson. Seru kok nih kan. ricuh ya kan? Aduh. Kenapa sih? Apa sebabnya memangnya? Mungkin sebabnya karena belum kenal sama Bu Risma kan, karena saya butuh adab ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada faktor-faktor yang apa Nggak ada begitu sih. ya? Paling itu mungkin ingin masuk tapi belum mendapat giliran atau apa. Paling saya rasa hal kecil seperti itu sehingga menjadi pemicu, tapi yang tidak terlalu besar kan, paling ya hanya terjadi di lapangan saja. Tapi setelah itu sudah kondusif di sana? Kondusif dong. Sudah Sampai diamankan terakhir ya? kondusif. Iya, harus kamu jawab di soal ini. Paslon 1 silakan Bang Faruk. Terkait Yang terjadi ya sebenarnya kan namanya orang datang berbondong-bondong ya, apalagi kita tahu Hotel Sultan itu ya sekarang pintunya nggak banyak, jadi orang masuknya sedikit-sedikit dan butuh proses. Begitupun juga masuk ke dalam gitu kan. Kita yang di dalam kan emang semua udah punya kuota kan. Mungkin kelihatannya oh ini ada kelompoknya Ridho baru datang kenapa banyak dan tiba-tiba gitu ya. Ya memang baru datang aja gitu kan, dan di dalam belum sebanyak itu. Karena kami dengar juga dari pasangannya Pak Pramono waktu itu udah banyak nih pendukungnya di dalam, karena kita waktu itu memang agak telat ya pendukungnya datangnya. Jadi ya mungkin pas itu ketemunya kok lu pada masuk gitu kan, kita nggak masuk gitu, padahal ya secara teknis kan tinggal pembuktiannya ya gue megang tiket nih ya kan, simpel itu kan. Tapi ya namanya juga lagi heboh ya, kita sih maklum aja gitu ya, main bola, nonton bola ricu-ricu dikit kan juga biasa, tapi tinggal abis itu ya kembali lagi ke adab ya Bang Aldi ya. Wah, ini promosiin nomor 2 nih ya. Ya kalau kita kan dari kecil persoalannya belajar tentang adab terus ya. Mau itu di bawah paslon 2 atau paslon 3 atau paslon 1 ya adab Mas itu Faruk, ya, tetap cukup nomor disayangkan 1. lah ya sebenarnya ya. Tapi tema semalam ini cukup menarik, memang karena relate dengan permasalahan yang ada di Jakarta begitu ya, perubahan iklim, lingkungan perkotaan, sudah banyak sekali program-program yang kemarin juga disampaikan oleh masing-masing paslon. Dari RK sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup konkret nantinya apa yang akan dibuat kalau terpilih menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah di Jakarta khususnya untuk lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim? Ya baik. Pertama kita harus lihat dulu dari latar belakang paslon kami ya, Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono. Pak Ridwan Kamil ini seorang arsitek, seorang teknokrat, seorang yang udah pernah membantu DKI Jakarta pada waktu itu selama 7 tahun di zamannya Bang Yos, di zamannya Pak Foke untuk mengurus tata kota Jakarta. Artinya apa? Beliau memahami betul sebenarnya apa sih masalah yang ada di Jakarta. Dan salah satu kata yang perlu di-highlight dari tadi malam itu adalah menyinggung mengenai keadilan. Ya. Keadilan tata ruang. Dan menurut kami itu suatu hal yang on point. Kenapa? Karena banyak masalah kemacetan, masalah banjir bahkan, masalah juga polusi. Itu ya karena tata ruang yang ada di Jakarta itu tidak adil. Bagaimana kita bisa lihat di Jakarta ada satu gedung tinggi, tiba-tiba di sebelahnya ada pemukiman yang kumuh. Ini kan artinya ada suatu masalah mengenai keadilan dari tata ruang. Dan kami yakin pasangan kami, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono, itu punya kemampuan. Karena ya dua-duanya ini teknokratis ya. Pak Susono juga sebagai pernah jadi Menteri Pertanian, pernah juga jadi anggota Dewan dan juga sebagai pakar ya. Beliau lulusan IPB ya. Jadi memahami betul bagaimana secara teknokratis untuk menyelesaikan masalah-masalah tata kota ya yang ada di daerah Salah satu penyebab banjir di Jakarta juga kan karena memang drainase dan lain sebagainya, termasuk juga tata kota yang kurang bagus begitu ya. Lantas apakah memang bisa menyelesaikan banjir? Ini kan banjir ini sudah puluhan tahun loh di Jakarta, nggak main-main nih permasalahan yang belum realisasinya itulah apakah semudah teori yang disampaikan? Gini,
Ya, kalau menurut saya berangkat harus dari teori dulu. Tinggal bagaimana kemudian kita membuktikan teorinya. Tapi gini, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu punya metode menyelesaikan masalah dari utara, tengah, dan dari selatan. Karena sumber banjirnya itu nggak cuma dari satu sumber, satu masalah. Gitu. Kita perlu sumber resapan, yes. Tapi di utara itu asalnya banjirnya banjir rob yang dari laut, dari selatan itu datangnya dari Bogor ya, daerah-daerah Jawa Barat yang banjir di atas, banjir kiriman, dan dari tengah ternyata kita punya masalah air tanah kita kering karena kita masih pakai air tanah. Maka di utara kita tanggulkan Jakartanya. Ini juga seirama dengan di 03 dan 02 juga ada pohon mangrove-nya nanti di situ. Kemudian di tengah kita melakukan pipanisasi ya, karena juga salah satu program Pak Anies pada zamannya itu untuk 100% Jakarta itu pipanisasi, kita sempurnakan, kita capaikan untuk 100%. Agar apa? Masyarakat tidak menggunakan lagi air tanah dan tanahnya itu nggak kering dan menyebabkan banjir. Dan di selatan kita punya waduk ya, yang ini udah dikerjakan, tinggal insya Allah ini menahan 30% debit air yang dari selatan, sehingga jangan sampai banjir dulu di Jakarta. Oke, cukup padat Bu Risma ya program-program dari Paslon 01 begitu. Realisasinya bagaimana? Kalau kita juga lihat kan tadi malam kita mengenal ada namanya kolam pipi monyet dari 02. Jadi gini, teman-teman kita ini memang itu bagus semua programnya, tetapi bagaimana mengeksekusinya? Kan itu yang penting. Nah, kalau masalah banjir itu kan sangat normatif yang disebutkan oleh teman kita 01. Kenapa? Udah berapa puluh ganti ini gubernur, sudah 400 tahun. Belum ada karena juga memang solusi yang posisi tepat. Kita ini Jakarta di bawah permukaan laut. Dan kemarin kan ada di debat juga katanya. Dari pasangan teman kita di sebelah kanan nih 03, Bang Dul, dia bilang kan begini, bagaimana menurut Pak Dharma, kenapa apakah kurang efektif atau kurang seperti apa pemerintahan dari RK kan begitu ya, karena saling serang kan. Nah, kenapa kok banjir dari sana bisa nggak di air hujan dari sana bisa ke sini nggak ditahan di sana padahal di atas? Lah itu salah menurut saya, karena sifat air mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu nggak perlu ditanya. Sorry ya bro. Bisa aja nih nyerang kiri kanan bobo kita. Iya sorry bro, kita berteman, tapi itu saya kritisi. Karena sifat air nggak ada dari bawah lompat ke atas. Kalau solusi 02 bagaimana? Memang mungkin juga direalisasikan. 02 banyak solusinya ya. Normalisasi dari 13 DAS, daerah aliran sungai, tetap dilakukan seperti yang lama. Karena memang itu turun-temurun, itu kan yang harus dilakukan. Tetapi naturalisasi juga tetap. Yang baru dari kami adalah hutan di setiap pinggir kali. Baru kolam pipi monyet. Baru teknologi yang dari pipi monyet ini, kalau monyet kan makan, kan kalau dia kenyang, itu kayak nampung air ya kenyang. Disimpan di kiri kanannya. Nah, jadi ada waduk-waduk kecil di setiap. Kalau retensi lah ya sebenarnya ya. Kalau dia penuh ntar gimana Bu? Enggak, dia simpan penuh di sini kan, disimpan di sini. Baru dari sini diolah, itu kan air tawar. Melalui teknologi, terus melalui pipanisasi, PAM, PDAM. Nah, itu disalurkan kepada masyarakat. Itu air bersih, jadi tidak perlu beli galon. Jadi nggak ada gratis-gratisan, ya kan? Yang gratisannya nggak jelas. Tetapi itu air yang itu, karena bilang kan banjir itu oleh paslon kami itu anugerah. Jangan kita bilang mau lawan bagaimana kita di bawah laut, iya kan? Itu harus kita berharmonisasi, berdamai dengan alam. Maka ada solusi. Setiap persoalan pasti ada solusi. Itulah pipi monyet yang tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Begitu. Jadi ini terobosan baru yang akan dilakukan oleh... Ya, dengan mangrove setiap kali ditanam hutan mangrove itu seperti yang dibilang saudara kita 01 tadi. Tadi dibilang katanya nggak realistis, tapi sama juga ternyata programnya. Enggak, dia mungkin niru kami. Ya kan mangrove, tapi pipi monyet hanya kami. Ya, begitu. Jadi kalau pipi monyet sendiri itu nantinya akan menyerap air banjir kiriman atau memang banjir yang tadi kan dikatakan ada dua jenis banjir sebenarnya yang terjadi di Jakarta. Tiga bahkan ya. Debit air, rob itu 5 tahun sekali meluap air laut. Karena kita di bawah, jadi kalau dia banjir rob itu 5 tahun sekali, tumpah dong airnya ke sini. Maka kadang itu yang 5 tahun sekali bisa 5 meter loh banjirnya. Ya kan? Siapa yang bisa mengatasi itu? Ya kan? Nah, kalau limpahan dari sana tumpah ke sini, dari sana ke sini, karena kita ini di bawah.
Nah itulah pipi monyet tadi yang paling efektif. Ya, kalau pretensi lah sebenarnya begitu kan ya Bang Aldi ya. Dijawabnya nanti tapi ya usah jeda sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.